Shalom, puji Tuhan, kembali kita bersama-sama mau beribadah secara online dengan mendengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya mesbah keluarga terus selalu dibangun di antara kita. Saya percaya kita selalu memuji nama Tuhan. Sebelum kita memulainya, mari kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa, minta pimpinan Tuhan. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau kembali datang kepadamu Tuhan. Kami mau sujud Tuhan, kami mau berlutut mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Tuhan yang berkata-kata, ungkapkanlah isi hati-Mu Tuhan. Berikanlah kami suatu pengertian yang baru, hikmat yang baru, agar kami Tuhan dapat mencerna firman-Mu dengan baik, mendengarnya, dan terlebih lagi kami melakukannya Tuhan. Berikanlah kami roh yang lemah lembut untuk menerima firman-Mu Tuhan. Biar firman itu tertanam di tanah hati yang subur, firman itu tidak akan sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Masih dalam sesi lemah lembut, tetapi episode yang kedua kita akan belajar tentang buah roh ini, kelemah lembutan. Ya, kembali saya ingatkan bahwa kelemah lembutan itu bukanlah satu kelemahan. Walaupun dua kata itu ya menunjukkan satu hal yang rendah, ya, satu hal yang kecil, lemah, terus lembut dua kali, ya, atau disebut combo. Dua-duanya itu mengecilkan sesuatu. Tetapi dua hal ini ternyata jika digabungkan menjadi satu kekuatan yang besar, saudara-saudara. Ya, kalau di matematika itu minus kalau kutub yang sama itu akan menghasilkan kekuatan yang besar. Benar gak? Kita bicara bukan matematika, fisika ya, bahwa kutub yang sama kalau ketemu tuh malah menghasilkan kekuatan yang besar. Ini menghasilkan satu kekuatan yang besar. Walaupun namanya tidak kedengaran yang hebat, tetapi jika lemah dan lembut menjadi satu akan menjadi sesuatu powerful yang begitu kuat. Amin. Di dalam firman Tuhan di kitab Bilangan dikatakan bahwa Musa adalah satu orang di bumi ini yang terkenal dengan kelemah lembutannya. Apakah Musa memang orang yang lemah lembut? Dia orang yang penakut? Misalnya dalam hal pikiran kita mengira, oh jangan-jangan Musa orang yang penakut Pak, karena waktu dia diminta untuk menghadap Firaun, dia takut sebenarnya. Tetapi bukan, saudara-saudara. Kita tahu bahwa ada satu cerita di mana Musa sebelum dia dipanggil Tuhan, sebelum dia bertemu dengan Tuhan, saudara-saudara, dia melihat bahwa bangsanya ditindas. Dilihat di situ bahwa ada orang Mesir menindas orang Israel. Akhirnya hatinya nggak tahan, dengan bergegas dia langsung membunuh dari si orang Mesir itu. Jadi bukanlah sesuatu orang yang dia bisa direndahkan, bukanlah seseorang yang direndahkan, tapi dia memang punya roh yang berani. Lemah lembut bukan berarti juga dia orang yang tidak tegas. Pada saat dia menghadapi bangsa Israel, dia memecahkan dua batu itu. Dia bisa marah, dia bisa tegas. Jadi orang yang lemah lembut bukan berarti orang yang penakut, tetapi orang yang punya kekuatan. Tetapi kekuatannya itu dikontrol sedemikian rupa. Kekuatannya itu diatur sedemikian rupa, sehingga pada saatnya kapan dia mau marah, kapan dia mau bertindak, kapan dia harus tidak bertindak, itu bisa dikontrol dalam dirinya sendiri. Lalu kita juga tahu ada satu contoh seorang tokoh yang bernama Yusuf. Disakiti sedemikian rupa oleh saudara-saudaranya, dibuang ke sumur, dijual kepada bangsa yang lain, bangsa asing. Tetapi dia tetap bertahan, tetapi dia tetap menjalankan hidupnya dengan baik. Roh kelemah lembutannya luar biasa, sampai akhirnya pada saat dia diangkat Tuhan menjadi salah satu pemimpin di Mesir saat itu, dia tidak membalaskan dendamnya, malah sebaliknya dia mengampuni keluarganya, kakak-kakaknya. Satu contoh yang luar biasa. Kelemah lembutan saat itu dicontohkan oleh Yusuf yang punya derajat kekuatan, power yang luar biasa di Mesir. Bisa saja dengan kekuatannya dia bisa membunuh kakak-kakaknya jika dia sakit hati. Ya.
Dengan kekuatannya bisa saja dia tidak memberikan makanan kepada keluarganya. Ya kan, siapa waktu itu aja gue digini, sekarang saatnya gue balas dendam. Tapi dia tidak mengambil langkah itu. Dengan hati yang lemah lembut, saya percaya roh Tuhan ada padanya, roh yang lemah lembut. Dengan demikian dia bisa memaafkan, dengan demikian dia bisa menerima. Dan satu keluarga ini mereka berhasil reuni, berhasil bersatu. Dan hari ini kita belajar tentang 3 hal mengenai kelemah lembutan. Lemah lembut ini punya versi yang sangat luas, saudara-saudara. Banyak versinya. Jadi kalau mau dibedah itu sangat banyak hal. Jadi bicara tentang roh lemah lembut, buah roh lemah lembut bukan hal yang simple, tapi kita bisa kembangkan. Banyak, kalau kita baca dalam firman Tuhan, kita belajar dari firman Tuhan, banyak contoh-contoh, banyak kata-kata, karena bahasa Yunani itu bahasa yang luas artinya. Satu bahasa, satu kata mengandung banyak makna, saudara-saudara. Mengandung makna yang begitu banyak dalam. Seorang pakar filsuf Yunani yang bernama Aristoteles, dia mengatakan bahwa sebenarnya kelemah lembutan adalah satu keseimbangan antara kemarahan dan ketidakmarahan. Kelemah lembutan adalah satu keseimbangan antara kelemahan dengan kekuatan. Is balance, ya, keseimbangan. Cara mengatur keseimbangan itu, itulah yang disebut dengan kelemah lembutan. 3 hal yang kita mau pelajari. Yang pertama adalah lemah lembut adalah sebenarnya penundukan diri. Sama-sama katakan dengan saya, lemah lembut, penundukan diri. Mengapa lemah lembut penundukan diri? Karena dengan roh yang lemah lembut, kita bisa menundukkan diri kita. Kita bisa menjadi seorang yang mau menerima perkataan orang lain. Jika orang yang punya hati lemah lembut, roh lemah lembut, Roh Kudus gampang menuntun hidupnya. Roh Kudus gampang menuntun hidupnya untuk memilih, memutuskan, ya, jalan-jalan mana yang sebenarnya baik dan benar untuk dia. Tapi jika kita nggak punya roh yang lemah lembut, kita nggak akan tunduk diri. Jika kita nggak punya roh yang lemah lembut, kita nggak akan menerima firman. Kita hanya dengar firman, ya, tanah hati kita kayak tanah yang keras. Akhir-akhir ini saya suka, ya, melihat tanah, lalu lihat tanah ada yang kering, ada yang gembur, saudara-saudara. Jadi kalau tanah itu udah kering, tandus, susah banget untuk ditanamin oleh tanaman, benih yang kita taruh. Tapi kalau tanahnya itu gembur, ya, tanahnya itu lemah dan lembut dalam pengertian ini, maka gampang sekali tanah yang gembur itu untuk menerima benih, dan gampang sekali diolah sehingga akhirnya tanah itu bisa, benih itu bisa tumbuh. Itulah seperti ilustrasi lemah lembut, bahwa hati kita yang gembur ini, tanah hati kita yang gembur, tanah hati kita yang lemah lembut sanggup menerima firman Tuhan itu. Dan firman Tuhan itu tidak berlalu begitu saja, sia-sia, tetapi benar-benar tertanam. Ya, Yakobus 1 ayat 21 mengatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak, dan terimalah dengan meekness, dengan lemah lembut, firman yang tertanam di dalam hatimu. Jadi dengan kita membuang segala sesuatu yang jahat, yang kotor, gampang sekali menerima benih firman dengan lemah lembut. Firman itu bahkan tidak hanya masuk tetapi tertanam. Dia nyantol, saudara-saudara. Dia benar-benar berakar kuat di dalam hati kita. Dan bahkan ayat 22 mengatakan, janganlah kita menjadi hanya pendengar firman saja, tetapi melainkan pelaku firman. Saat tanah hati kita gembur, saat roh kita lemah lembut, akan mudah menerima firman. Jadi firman itu
nggak cuma didengar, melainkan gampang dilakukan. Banyak orang yang ahli mendengarkan firman Tuhan, dia punya banyak buku, dia punya banyak audio, punya CD, ya, dengar rekaman-rekaman, tapi sulit untuk melakukan. Maybe alasannya adalah kelemah lembutan. Penundukan diri juga berarti saudara dengan posisi status saudara. Saudara mungkin seorang, kalau bicara tentang firman Tuhan, saudara doktor teologi, ya, profesor bahkan, atau mungkin lulusan S2 dari dari universitas yang terkenal. Tapi saudara mau duduk diam dengar firman Tuhan. Mungkin orang yang menyampaikan firman Tuhan itu hanya lulusan S1 teologi biasa. Tapi saudara mau mendengarkan firman Tuhan, itu yang namanya penundukan diri. Itu yang namanya kelemah lembutan. Lemah lembut dapat diartikan sebagai penundukan diri. Saat kita punya roh yang lemah lembut, kita akan gampang menguasai dan menundukkan diri kita. Kita punya banyak harta, tapi karena kelemah lembutan, kita mau bergaul sama orang-orang yang mungkin derajatnya lebih rendah dari kita. Kita punya banyak harta, tapi kita mau berbagi. Itu namanya, salah satunya adalah kelemah lembutan, karena penundukan diri. Di versi yang pertama, di episode yang pertama saya mengatakan bahwa di dalam tubuh kita, di dalam diri kita, itu ada monster yang tidak berwujud, ya. Seorang yang dikatakan jago menundukkan orang adalah orang yang harusnya bisa menundukkan dirinya sendiri. Itu yang lebih dulu, saudara-saudara. Kalau kita nggak bisa menundukkan diri kita sendiri, bagaimana kita menundukkan orang lain? Yang kedua, kelemah lembutan adalah kerendahan hati dan kesabaran. Ya. Di dalam ayat Efesus 4 ayat 2 mengatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Selalu, saudara-saudara, bukan kapan-kapan, bukan kadang-kadang, tapi always, selalu. Dan tiga hal ini identik sama, ya, kayak kembar identik. Sebenarnya tiga-tiganya hal yang sama. Memang punya sedikit meaning yang agak berbeda, tetapi maksudnya adalah sama. Rendah hati, lemah lembut dan sabar. Di tengah kondisi dunia yang seperti sekarang, ya, apalagi beberapa negara sudah masuk di masa resesi. Orang-orang, manusia akan bergerak dengan begitu cepat, mereka pontang-panting. Mereka akan mencari jalan bagaimana caranya mereka keluar dari permasalahan hidup mereka, permasalahan ekonomi mereka. Tetapi firman Tuhan kembali mengingatkan, jangan lupa lemah lembut. Dengan lemah lembut, saudara akan menjadi seorang yang sabar dan rendah hati. Ya. Di mana dunia itu menjunjung tinggi pride, kehormatan, tahta. Tetapi sebaliknya, rendah hati, kesabaran, dan lemah lembut itu diutamakan oleh firman Tuhan. Ya, ini sisi yang berbeda. Dunia mengejar kekuatan, dunia mengejar kehormatan, dunia mengejar keberanian. Tetapi firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, sabar, dan lemah lembut. Pak, saya orang yang rendah hati, Pak. Kalau saya ketemu dengan orang, saya akan selalu bilang, oh, saya nggak ada apa-apanya, saya nggak ada apa-apanya. Ya, bukan berarti orang yang selalu berendah, saudara-saudara, dia hatinya rendah. Ya, rendah hati maksud saya. Bukan selalu orang yang selalu kelihatannya minder, dia itu sebenarnya rendah hati. Kenapa? Mungkin saja dengan dia berkata seperti itu, orang-orang menyanjung dia. Wah, enggak lah, kamu orang luar biasa, hebat kok, gini. Akhirnya dia merasa terpuaskan. Jadi, bukan berarti orang yang selalu bilang saya tidak ada apa-apanya itu orang yang rendah hati.
juga sama ya. Bukan berarti orang kalau dia marah, dia tidak, maksudnya orang yang tidak pernah marah, dia adalah orang yang sabar. Bisa jadi dia menyimpan kemarahannya. Bahkan kalau marah itu ya sudah begitu besar, akan jauh lebih luar biasa. Jadi kerendahan hati dan kesabaran dan lemah lembut, mereka tiga, ya seperti 3 musketeer, saudara. 3 menjadi satu kesatuan, dan ketiganya itu menjadi satu dalam kata lemah lembut. Lemah lembut dalam bahasa aslinya disebut dengan praos. Sedangkan rendah hati adalah tapeiones. Kerendahan hati yang tulus. Jadi kata praos itu punya kata kerja, kata benda maksud saya, namanya adalah protes. Protes artinya kerendahan hati yang tulus, yang menghilangkan segala kebanggaan. Nanti ya, bahwa di sini ternyata ada hubungan antara rendah hati dengan lemah lembut. Lemah lembut adalah kerendahan hati yang tulus, yang menghilangkan segala kebanggaan. Tadi saya katakan dunia berlomba-lomba menjadi manusia berlomba-lomba menjadi orang yang paling bisa dibanggakan. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa jika kita punya roh kerendahan hati, roh yang lemah lembut, kita bisa menghilangkan kebanggaan. Kenapa? Karena kebanggaan itu juga salah satu celah untuk manusia masuk dalam dosa kesombongan. Kalau sudah masuk dalam dosa kesombongan, banyak lagi yang akan bisa dilakukan oleh manusia. Banyak kejatuhan lagi yang bisa terjadi oleh manusia itu. Maka dari situ, dengan roh yang lemah lembut, menjaga kita menjadi seorang yang tetap rendah hati. Dengan roh yang lemah lembut, menjaga kita menjadi seorang yang tetap sabar. Lemah lembut dan rendah hati bukan hanya terbatas oleh tindakan, tetapi ada di dalam hati manusia. Saya ulangi, rendah hati dan lemah lembut bukan terbatas dari tindakan. Wah Pak, saya lihat dia orangnya lemah lembut sekali Pak, ya. Tetapi itu ada di dalam hati, itu tersimpan di dalam hati kita, dari dalam keluar. Maka dari Galatia 6 ayat 1 kita bisa membaca di sini ada dalam roh lemah lembut. Ya, itu di dalam roh yang lemah lembut. Orang yang salah ditegur dengan lemah lembut. Jadi lemah lembut bicara tentang hati. Dari hati akan terpancar apa yang dilakukannya. Dan yang ketiga, lemah lembut adalah cara bereaksi dari masalah. Manusia tidak luput dari masalah, tetapi bagaimana caranya kita bereaksi dengan masalah itu tergantung dengan roh lemah lembutnya. Saya ulangi, manusia tidak lepas dari masalah, tapi bagaimana cara bereaksi terhadap masalah dilihat dari lemah lembutannya. Orang yang punya roh lemah lembut yang baik, dia akan gampang sekali menghandle masalah. Dia akan merespon masalah dengan baik, saudara-saudara. Dia akan coba ulas lagi, evaluasi lagi, apa yang saya harus lakukan dari masalah ini. Apakah respon saya terhadap masalah ini? Ya, bisa jadi tingkatan masalahnya, tingkatan marahnya. Kalau dia perlu marah, dia akan bilang, oh ini perlu gak saya marah ya terhadap masalah ini? Saya perlu kecewa gak terhadap masalah ini? Ya, tujuan saya marah apa? Jadi lemah lembut itu bukan orang yang kalau ada masalah dia langsung gampang terbakar, saudara-saudara. Ya, gampang merespon masalah dengan cepat tanpa pikir ulang, tanpa dinilai lagi dari hatinya.
Ini saya perlu gak marah? Bener gak respon saya seperti itu? Sama tingkatannya. Wah, kalau saya berhadapan dengan orang ini, apakah saya perlu marahnya seperti itu? Jadi kadang-kadang orang yang kalap, saudara-saudara, dia marah gak kenal orang. Ya, siapapun pokoknya dia marah. Ya. Bahkan marahnya sama siapa, ya diturunkannya sama siapa, dilampiaskannya sama siapa. Nah, itu yang harus kita jaga. Seorang yang lemah lembut, dia akan di tengah masalahnya, di tengah kemarahannya, emosinya, dia bisa mengatur. Jadi lemah lembut juga adalah how to react to the problem, ya. Bagaimana cara bereaksi terhadap masalah. Dan ini sangat penting, saudara-saudara. 9 buah roh, saya percaya semuanya punya maksud dan peranan penting dalam kehidupan kita manusia, orang-orang percaya. Bagaimana kita menghandle masalah, salah satunya dengan roh lemah lembut. Amsal 15 ayat 1 mengatakan kalau jawaban yang lemah lembut memadamkan, meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Pada saat hati kita lemah lembut, outputnya juga lemah lembut, perkataannya lemah lembut. Saat perkataan lemah lembut, reaksi terhadap masalah itu sudah benar. Kalau reaksi terhadap masalah salah, malah makin perkataan kita makin lama makin pedas, bukannya masalah makin baik, bukannya masalah makin kecil, tetapi bisa menjadi makin besar, saudara-saudara. Cara bereaksi terhadap masalah juga berhubungan dengan bagaimana sifat dari kelemah lembutan kita, dan juga bagaimana sifat dari kesabaran dan juga kerendahan hati kita. Dan 3 hal tadi saling berkaitan. Ketiga hal tadi ada satu korelasi di antaranya. Seorang bernama Saint Francis de Sales mengatakan, kekuatan yang sesungguhnya adalah kelemah lembutan. Saya ulangi, kekuatan yang sesungguhnya adalah kelemah lembutan. Di dalam medan perang, saudara-saudara, seorang komandan, seorang jenderal perang yang hebat, dia tahu bagaimana dan kapankah prajuritnya terus maju, kapan prajuritnya diam, dan kapan harus prajuritnya mundur. Kalau semuanya digas, saudara-saudara, dia maju terus, saya percaya nggak akan sulit, tidak akan lama prajurit ini, pasukan ini bertahan. Tetapi bagaimana seorang itu bisa menghandle masalah, dia tahu bagaimana kapan tepatnya. Nah, ini yang disebut dengan lemah lembutan. Kapan dia harus mundur, kapan dia harus maju. Sama, saudara-saudara, nggak usah jauh-jauh tentang masalah perang, saudara-saudara. Pada saat saudara di dalam keluarga, hubungan suami istri, ada saatnya suami itu bisa marah, istri bisa marah, tetapi harus ada tarik ulur, ya. Semuanya harus punya jarak, saudara. Ada yang saatnya kita mundur, ada saatnya kita maju, ya. Mundur selangkah atau setengah langkah, maju setengah langkah, ya. Jangan dua-duanya malah ngegas. Harus ada injak rem. Jangan sampai gas terus, remnya belum, saudara. Ya. Buah roh kelemah lembutan berada di dalam dalam 9 buah roh. Saya percaya ini punya maksud yang luar biasa. Di tengah-tengah 9 buah roh kelemah lembutan menjadi satu buah roh yang kelihatannya lemah, tetapi sebenarnya punya power yang luar biasa. Sekali lagi, saya ingatkan bahwa 3 hal tentang lemah lembut. Pertama adalah kita harus tetap mendudukkan diri,
kita harus tetap rendah hati, dan kita harus menjadi seorang yang bereaksi dengan tepat terhadap masalah. Apalagi di saat seperti sekarang ini, di tengah pandemik ini, orang gampang sekali emosi, benar gak? Ya. Orang gampang sekali stres, orang gampang sekali baku hantam, ya. Orang udah lapar, nggak punya uang, ya, atau pekerjaan sudah tidak ada. Jika kita tetap memiliki roh yang lemah lembut, itu akan membuat hidup kita terjaga. Firman Tuhan mengatakan orang yang lemah lembut yang memiliki bumi. Bukannya artinya saudara menjadi berkuasa di bumi, tetapi saudara akan menjadi diberkati, saudara-saudara. Ya, dihindari dari banyak masalah. Orang yang memiliki bumi artinya orang yang bisa menguasai dirinya. Saat kita bisa menguasai dirinya, kita bisa menguasai bumi. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan kembali kami dapat mendengarkan firman Tuhan, mengajarkan kami untuk menjadi seorang pribadi yang lemah lembut. Kami percaya tidak mudah Tuhan, tapi dengan Roh Kudus kami dapat cakap melakukan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, roh yang Tuhan tanam, Tuhan taruh dalam diri kami, memampukan kami untuk melakukan buah roh ini Tuhan. Di tengah masalah, di tengah situasi yang saat seperti ini, kami percaya Tuhan, buah roh lemah lembut begitu sangat santer, begitu sangat berarti dalam hidup kami. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang tetap tunduk diri, bisa menguasai diri kami. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang tetap sabar Tuhan, dan selalu rendah hati. Dan terlebih lagi Tuhan, kami tahu bagaimana merespon terhadap masalah kami. Kami tahu Tuhan bagaimana merespon dengan benar terhadap situasi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau melakukan firman-Mu. Biar firman ini terus Tuhan ada dalam diri kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Saya percaya firman Tuhan tadi boleh memberkati dan menguatkan kita semua. Saat ini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebelumnya saya akan membacakan satu firman Tuhan buat kita semua sebagai landasan kita dalam memberikan persembahan. Di dalam Mazmur 4 ayat yang ke-6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau karena pemeliharaanmu bagi kami semua, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Tuhan, kami mau memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami atas semua karya Tuhan dalam hidup kami. Biarlah ini menjadi persembahan yang benar, yang berkenan kepada Engkau Tuhan. Bahkan kami menyerahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Engkau Tuhan. Diberkatilah kami semua oleh Engkau Tuhan. Diberkatilah setiap usaha dan setiap pekerjaan dari seluruh jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan boleh diberikan atau ditransfer di nomor rekening yang tersedia di monitor berikut ini. Nah, jemaat Tuhan dikasih dalam Tuhan, kembali kita akan berdoa syafaat. Sekali lagi mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami datang kepada Engkau sebagai Allah yang berdaulat dalam hidup kami, Allah yang Maha Kuasa, pemilik segala sesuatu, pengendali segala sesuatu, Allah yang mengontrol setiap hidup kami, Allah yang mengontrol setiap ciptaan-Mu, Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang kami sembah,
di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Betapa kami melihat hari-hari kami Tuhan, pergumulan demi pergumulan yang harus kami hadapi di tengah-tengah pandemi virus corona yang masih saja kami hadapi sampai hari ini Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau terus memelihara hidup kami. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini, apapun yang sedang mereka alami Tuhan hari-hari ini, apapun masalah dan keadaan seluruh jemaat-Mu Tuhan saat ini, Tuhan mengerti, Tuhan melihat, Tuhan tahu, dan Tuhan peduli semuanya. Karena itu ya Bapa, Engkau memberkati seluruh jemaat di sisi dimanapun mereka berada. Engkau teguhkan, kuatkan mereka ya Allah. Berkati Tuhan setiap anak-anak Tuhan, rumah tangga, keluarga, bahkan setiap pribadi anak-anak-Mu Tuhan. Jagai dan lindungi mereka ya Allah. Memberkati seluruh kehidupan mereka dan apapun yang mereka kerjakan Tuhan, Engkau berkati. Tuhan, kuatkan mereka dalam menghadapi kesulitan-kesulitan, masalah-masalah, bahkan pergumulan Tuhan. Biarlah roh yang lemah lembut ini menjadi suatu sikap yang benar yang diambil Tuhan dalam merespons skala pergumulan, setiap tantangan yang ada di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati mereka yang sakit, mari Engkau sembuhkan ya Allah. Mereka yang beban berat, Engkau berikan kelegaan. Mereka yang berputus asa, Tuhan berikan pengharapan kembali. Tuhan adalah Tuhan yang hidup, yang senantiasa tidak pernah meninggalkan, bahkan membiarkan anak-anaknya. Karena itu Tuhan, yakinkan kami bahkan seluruh jemaat bahwa Tuhan sangat peduli, bahwa Tuhan selalu hadir dalam setiap momen hidup kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan paling mengerti, Tuhan punya cara yang terbaik dan tersendiri. Tuhan sedang mengatur hidup kami, mengontrol hidup kami dengan cara-cara Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Biarlah kami Tuhan berikan hati yang setia, hati yang lemah lembut Tuhan untuk merespon semuanya. Karena sesungguhnya Allah sedang merendah hidup kami untuk menjadikan kami orang-orang pilihan-Mu yang tetap kuat menghadapi situasi apapun dan keluar sebagai pemenang di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Engkau memberkati juga Tuhan untuk seluruh pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Terus ya Tuhan, Engkau memberkati Bapak Ibu Gembala, Pastor Daniel dan Ibu Vera Tuhan. Engkau paling tahu Tuhan apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka pergumulkan sehubungan dengan pelayanan ini ya Bapa. Dengan segala panggilan yang sudah Tuhan percayakan bagi mereka, Tuhan Engkau lihat, Engkau dengar Tuhan setiap hati mereka, setiap ungkapan kayangan doa yang mereka persembahkan kepada Engkau Tuhan. Engkau mengerti, Engkau tahu. Karena itu Bapak, hamba berdoa biarlah Tuhan Engkau tetap menguatkan, memberikan kekuatan, kesehatan selalu. Engkau terus memberikan hikmat ya Allah, memberkati mereka Tuhan. Apapun yang sedang mereka pikirkan dan sedang mereka alami saat ini ya Allah, Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati. Demikian juga untuk seluruh keluarga anak-anak Tuhan memberkati. Seluruh pelayan-pelayan Tuhan juga, seluruh core team yang ada, Tuhan terus memberkati. Pelayanan track yang terus berlangsung sampai saat ini, Tuhan juga memberkati setiap pribadi yang terlibat dalam pelayanan ini Tuhan.
Anak Engkau yang berkata, biarlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan menghalang-halangi mereka, karena sesungguhnya mereka yang punya kerajaan surga. Karena itu Tuhan, kami tetap memberikan hidup kami untuk melayani dan tidak menghalang-halangi mereka Tuhan dengan alasan apapun. Kami bersyukur Tuhan, ini semua adalah kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah kami setia Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga untuk bangsa ini di tengah-tengah pandemi virus corona ini Tuhan, yang masih saja ada sampai saat ini. Berikan hikmat terus bagi pemerintah. Kau tolong pemerintah kami Tuhan, karena Engkau yang menetapkan mereka, Engkau yang milih mereka. Tuhan, berikanlah jalan keluar Tuhan, apa yang harus dikerjakan, apa yang mungkin tidak terpikirkan Tuhan. Tapi Tuhan, Engkau berikan hikmat. Biarlah segala rencana dan kehendak-Mu jadi Tuhan bagi bangsa ini, bahkan dunia ini. Biarlah kami semua Tuhan semakin rendah hati dalam seluruh hidup kami. Kami hidup menjadi orang yang takut akan Tuhan, pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin-pemimpin yang selalu mengandalkan Tuhan dalam memimpin bangsa ini. Terima kasih ya Allah. Berkati juga untuk pelayanan-pelayanan misi Tuhan yang sedang dan sementara terus berlangsung di tengah-tengah badai pandemi ini. Tuhan, menguatkan mereka Tuhan yang ada di suku-suku yang terabaikan di pedalaman-pedalaman Tuhan. Engkau berkati para misionaris, keluarga-keluarga yang melayani di ladang-ladang misi ya Allah. Kami tidak tahu kehidupan mereka, tapi kami yakin Tuhan tidak meninggalkan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk seluruh pelayanan pada hari ini. Kau memberkati setiap anak Tuhan yang sudah mengambil bagian pelayanan di hari ini. Terpujilah Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap menyambut berkat-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita yang mau menerima berkat daripada-Nya. Diberkatilah engkau, diberkatilah anak-anakmu dan cucu-cucumu, diberkatilah suamimu dan istrimu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha dan pekerjaan tanganmu, diberkatilah engkau dengan sukacita dan damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan yang manis oleh Roh Kudus selalu menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang menerima berkat, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Sampai ketemu kembali di minggu yang akan datang.